Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. ICW tuduh Muldoko sembarangan, kena semprot Denny Siregar. Lembaga anti korupsi kerjaannya fitnah orang. Anies gimana? Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Pegiat media sosial Denny Siregar tampak geram dengan Indonesia Corruption Watch, lantaran menurutnya lembaga berlabel anti korupsi itu telah melontarkan fitnah ke orang lain. Denny Siregar lewat cuitannya di Twitter pada Kamis 2 September 2021 menilai ICW telah memfitnah orang. Adapun pihak yang telah difitnah oleh ICW tersebut yakni Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. Dalam cuitannya itu, Denny Siregar menyertakan link artikel pemberitaan berjudul ICW minta maaf soal terlibat ekspor. Tapi ada poin krusial, kata Denny Siregar sembari menandai Twitter ICW. Makanya, hoi anti korupsi, jangan suka fitnah. Lo tahu nggak sih kalau fitnah itu kejam? Menurut Denny, kendati dirinya bukan pendukung Muldoko, namun ia merasa jijik melihat lembaga berlabel anti korupsi kerjanya malah menfitnah orang lain. Kata Denny Siregar, gue bukan pendukung Pak DR_Muldoko, tapi jijik banget lihat lembaga yang pakai label anti korupsi kerjaannya fitnah orang lain. Mengutip dari isi pemberitaan yang dibagikan oleh Denny Siregar tersebut, ICW mengaku telah meminta maaf kepada Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko atas kekeliruan pernyataan soal ekspor beras. Sebelumnya, ICW menyebut ada indikasi keterlibatan petinggi PT Harsen Laboratories produsen Ivermectin dalam ekspor beras dengan organisasi yang diketuai oleh Muldoko, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kuasa hukum ICW lewat keterangan tulisnya Selasa 3 Agustus 2021 seperti dikutip dari Kompas TV, M. Isnur mengatakan, khusus untuk ekspor beras, ICW telah meminta maaf atas kekeliruan pernyataan tersebut. Kendati demikian, ICW menyebut permasalahan kekeliruan pernyataan soal ekspor beras tersebut bukanlah hal utama, melainkan poin krusial yang harus dijelaskan oleh Muldoko adalah apa motivasi bertemu atau berkomunikasi dengan Sofia Koswara, lalu meminta pengurusan surat izin edar Ivermectin. Namun di sisi lain melansir dari Tempo, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko memutuskan akan melaporkan Indonesia Corruption Watch ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, sebab ICW dinilai tidak mampu membuktikan tudingan maupun mencabut pernyataan soal tuduhan pemburuan rente dalam peredaran Ivermectin dan ekspor beras antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dengan PT Nurpe Nusantara Perkasa. Menurut Muldoko, ICW telah melontarkan tuduhan serius tanpa bukti yang kuat. Ia mengatakan cara-cara sembrono seperti ini kalau dibiarkan akan membunuh karakter seseorang dengan tuduhan yang kebenarannya belum jelas. Dalam konferensi pers daring, Selasa 31 Agustus 2021, Muldoko mengatakan dirinya tak mau menerima hal remeh-temeh yang berbau cocok logi yang sekedar dicocok-cocokkan. Sekedar informasi, Muldoko sudah 3 kali melayangkan somasi kepada ICW sebelum akhirnya memutuskan akan melapor ke polisi. ICW juga sudah menjawab 3 surat somasi tersebut. Kendati demikian, pihak Muldoko menilai ICW tidak bisa membuktikan tuduhan terhadapnya. Lantas, Muldoko melayangkan somasi terakhir pada Jumat 20 Agustus 2021 dan memberi waktu 5 hari kepada ICW untuk meminta maaf dan meralat pernyataan mereka. Muldoko mengatakan dirinya tidak meminta banyak, cukup minta maaf, cabut pernyataan, selesai. Tapi kalau itu tidak dilakukan, terpaksa mengambil sikap yaitu melaporkan ke polisi. Pihaknya menyinggung harus kesatria untuk dapat dihormati orang lain. Menurut Muldoko, ICW seperti geng motor yang menyerempet orang. Tapi ketika di-stop, malah rame-rame mengkeroyok orang yang diserempet tersebut. Kata Muldoko, ini nggak benar cara-cara seperti ini. Selama ini ia melihat bahwa independensi organisasi masyarakat sipil cukup baik. Jangan karena kejadian ini, independensi dari organisasi itu dipertanyakan berbagai pihak. Sayang, itu imbauan dari Muldoko. Isnur menegaskan kajian seperti ini bukan kali pertama dilakukan. Sejak ICW berdiri, penelitian, khususnya soal korupsi politik, memang menjadi mandat berdirinya lembaga ini. Salah satu metode yang sering digunakan adalah pemetaan relasi politik antara pejabat publik dengan pebisnis. Atas dasar pemetaan itu, nantinya ditemukan konflik kepentingan yang biasanya berujung pada praktik korupsi. Harusnya ICW juga bahas soal kelebihan bayar dan Formula E yang sedang diributkan itu. Diulas di mana-mana, media pun memberitakan, ICW kemana aja? Harusnya lebih keras berteriak dong, itu baru adil dan tidak berat sebelah. Justru menempuh jalur hukum adalah jalan yang tepat di saat dua pihak berusaha mempertahankan ego dan keyakinan masing-masing. Jangan sebut ini otoriter,
Jalur hukum itu bagian dari demokrasi. Kalau otoriter, ICW pasti tidak akan hidup tenang kan? Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Jokowi bangun bendungan dengan 513 miliar rupiah. Denny Siregar, 1 triliun rupiah Formula E hanya pencitraan Anies. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Sindiran keras kembali dilontarkan oleh pegiat media sosial Denny Siregar ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kali ini terkait alokasi anggaran 1 triliun rupiah untuk suksesi Formula E yang hingga saat ini tidak jelas. Denny membandingkan alokasi anggaran Formula E dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam membangun bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 7 tahun kerja keras, akhirnya bendungan itu terbangun dengan anggaran APBN mencapai 513 miliar rupiah. Menurut Denny, pembangunan bendungan jauh lebih berguna bagi banyak orang. Dengan 513 miliar rupiah, terbangunlah bendungan, berfungsi untuk orang banyak, tingkatkan ekonomi di bidang pangan. Terang Denny sambil meretweet cuitan resmi Twitter Jokowi @Jokowi pada Kamis 2 September. Berbeda dengan 1 triliun rupiah pada Formula E yang hingga kini terancam gagal. Sialnya, menurut Denny, ajang balap mobil bertenaga listrik dilakukan demi pencitraan semata. 1 triliun rupiah Formula E hanya untuk pencitraan, terancam gagal lagi. Gak pantas jadi pemimpin si Widono Widono itu, ucap Denny. Sekedar informasi, Presiden Jokowi menyempatkan diri meresmikan Bendungan Kuningan dalam kunjungan kerja meninjau vaksinasi di Kuningan, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Bendungan ini direncanakan pada 2013 lalu dan baru terrealisasi pada 2018 dengan alokasi APBN 513 miliar rupiah. Bendungan ini mendapatkan pasokan air dari Sungai Cijangkelok dan dapat mengaliri sawah seluas 1.000 hektar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan 2.000 hektar di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selain irigasi, bendungan berfungsi sebagai pengendali banjir, penyedia air baku hingga pembangkit listrik 500 kW. Untuk diketahui, Federasi Otomotif Internasional selaku pengelola Formula E di New York, Amerika Serikat, merilis kalender sementara penyelenggaraan Formula E pada 2022. Namun, Jakarta tak ada dalam daftar penyelenggara Formula E di tahun tersebut. Padahal untuk memboyong ajang ini ke ibu kota, Pemprov DKI menggelontorkan uang yang tidak sedikit. Pada laporan yang dikeluarkan BPK per tanggal 19 Juli 2020 mencatat, Anies Baswedan telah membayar komitmen fee kepada Formula E Operation Limited dan bank garansi hampir 1 triliun rupiah. Rinciannya, ada komitmen fee yang dibayarkan pada 2019 senilai 360 miliar rupiah. Selanjutnya, pada 2020, komitmen fee yang dibayarkan senilai setara 200,3 miliar rupiah. Lalu, bank garansi yang dibayarkan senilai 423 miliar rupiah. Seluruh beban pembiayaan kegiatan ajang balap mobil bertenaga listrik yang dipersiapkan sejak 2019 ini bahkan dari dana APBD DKI. Kalau soal pembangunan infrastruktur, Jokowi tidak perlu diragukan lagi. Khusus untuk bendungan saja, Jokowi sudah atau sedang membangun 65 bendungan. Masif dalam rentang jarak yang tidak begitu lama semasa kepemimpinannya. Tapi, kita bandingkan dengan gubernur ibu kota itu. Satu bendungan tadi pembangunannya memakan biaya hampir 513 miliar rupiah. Setengah dari biaya dan kabarnya harus dikeluarkan untuk menggelar ajang balap Formula E yang tidak ngetop. Bayangkan, satu bendungan bisa memiliki banyak manfaat untuk irigasi demi ketahanan pangan, sumber daya listrik, pengendalian banjir, dan banyak lagi. Warga terdampak direlokasi ke hunian yang lebih layak. Efeknya sangat besar, menyebar ke banyak faktor, efek domino. Formula E, mungkin pembaca ada yang sudah capek mendengar kisruh soal Formula E, tapi kasus ini memang harus diviralkan agar masyarakat tahu betapa besarnya anggaran yang dikeluarkan dan kurang transparan pula. Gubernurnya mau diinterpelasi agar semuanya terang benderang, tapi malah bikin manuver menggelikan dan pengecut dengan mengundang 7 fraksi partai politik dan kemudian mereka semua sepakat untuk menolak interpelasi. Ada yang disembunyikan terkait Formula E, makanya Anies berusaha sebisa mungkin menghindari dan menjegalnya. Dana mencapai 1 triliun rupiah, masih tidak jelas apakah jadi diselenggarakan di tahun 2022. Mengingat, kalau tidak salah, belum ada nama Jakarta dalam kalender tahun 2022. Dampaknya entah apa, hanya memuaskan ambisi politik sebagian pihak, sama sekali tidak menyentuh rakyat kecil. Bandingkan dengan membangun infrastruktur Jokowi, semuanya berdampak bagi masyarakat.
Efek dominonya akan terasa beberapa tahun mendatang. Anies, apa yang sudah dia bangun selama ini? Apakah ada pembangunan infrastruktur masif yang dia bangun? Jis, itu kurang masuk hitungan, hanya untuk penggemar bola, sisanya receh. Cukup parah mengingat APBD DKI Jakarta paling besar se-Indonesia. Tapi hasilnya tidak terbalik. Ya mau gimana lagi, pemborosan demi pemborosan memang terus terjadi. Kelebihan bayar di beberapa proyek terus ditemukan oleh BBK, dan lucunya KPK entah kenapa masih belum mulai mengusut. Anies selain terkenal sebagai jagoan penata kata, juga menjadi juara kelebihan bayar. Begitulah, kira-kira.